Nama Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan pada Jumat Agung pada hari ini. Mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 401 makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku kan kubentuk, batu deritaku kan kubentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang di hadapan Tuhan pada siang hari ini, mengingat Kristus yang telah rela mati bagi kami, menggantikan kami, menebus kami. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, mengingat kebesaran-Mu, pengorbanan yang sungguh tidak dapat kami balas. Terangi hati dan pikiran kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Yohanes pada pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pada pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya menyampaikan renungan singkat bagi kita dengan judul Sudah Selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah apa yang sudah dikerjakan Kristus. Rencana Allah Bapa bagi dunia ini, yaitu penebusan dalam Kristus Tuhan, sudah selesai. Kata sudah selesai yang dikatakan oleh Yesus Kristus di sini bukanlah suatu kata di mana dia menyerah. Bukan seperti seorang petinju yang sudah menyerah dan angkat tangan selesai minta ampun untuk tidak dipukuli. Tapi kata sudah selesai di sini bermakna bahwa karya penebusan itu sudah selesai di dalam Kristus Tuhan. Dia menanggung hukuman dan dosa kita demi penebusan kita dan demi keselamatan kita. Sedikitnya ada 3 arti kata selesai dalam bahasa Inggris yang dari kata Yunaninya telestai, dari kata dasar teleos. Kata pertama adalah finish, kata kedua adalah perfect, dan kata ketiga adalah complete. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sudah selesai itu berarti bahwa semua karya penebusan itu selesai. Perfect, sempurna,
Itu berarti bahwa karya penebusan itu sempurna, tidak perlu ditambah lagi dengan apapun. Sudah komplit, itu berarti sudah genap. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu ditambahkan ke sana. Yesus telah mengerjakan karya penebusan itu. Sudah selesai, itu berarti bahwa penghapusan dosa dalam Kristus Tuhan sudah selesai, baik yang pada masa lalu, dosa waktu lampau, dosa yang akan terjadi sekarang dan juga yang akan datang. Itu ditanggung dalam Kristus Tuhan. Saudara boleh membuka dalam 1 Petrus 2 ayat 24 atau Yeremia 33 ayat yang ke-6. Banyak orang berkata bahwa belum selesai. Masih banyak hal yang harus dikerjakan supaya kita selamat. Banyak gereja mengajarkan hal yang salah pada hari-hari ini. Mereka berkata bahwa Kristus telah mati dan kita akan selamat jika kita percaya dan melakukan yang lain. Jika kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, memberikan perpuluhan, memberikan diri dibaptis dan lain sebagainya. Ini menggambarkan ajaran bahwa karya itu belum selesai, tapi masih ditambah dengan usaha manusia. Ini menggambarkan bahwa karya Kristus dalam penebusan itu belum sempurna, tapi harus disempurnakan oleh pekerjaan manusia. Itu adalah ajaran yang salah. Kristus mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya melalui Dia, tidak perlu ditambah dengan cara lain. Bahwa hanya Dialah jalan untuk kita mendapatkan pembenaran. Hanyalah Dia jalan untuk mendapatkan kita, untuk kita mendapatkan pengampunan. Tapi banyak gereja mengajarkan yang salah sekarang. Mereka menganggap bahwa masih perlu usaha manusia di sana. Masih perlu dengan perbuatan baik di sana. Masih perlu dengan baptisan di sana agar diselamatkan. Saudaraku, saya mengatakan kepada kita, bukan. Jangan kita berpikir bahwa air itu menyucikan kita. Jangan kita berpikir bahwa uang yang kita berikan itu dapat membayar hutang dosa kita. Jangan kita berpikir dengan perbuatan kita itu kita dapat membayar hutang dosa kita. Hanya darah Kristus yang dapat membayar hutang dosa itu. Hanya pengorbanan itu satu-satunya yang dapat menyucikan dan menguduskan kita. Itu yang dapat memberikan kita keampunan. Jadi apakah kita tidak berbuat baik? Perbuatan baik harusnya adalah buah dari kebenaran. Perbuatan baik harusnya itu adalah buah setelah kita percaya kepada Kristus. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi suatu hasil yang kita dapatkan dari karya Kristus itu yang mengubah hidup kita. Jangan dibalik. Saudaraku, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa sudah sempurna. Jangan kita merusak yang sempurna itu dengan usaha kita yang sia-sia. Yang kedua yang kita renungkan dari bagian ini adalah apa yang sudah selesai, apa yang sempurna, apa yang sudah komplit. Yang sudah komplit itu bukan hanya penghapusan dosa, tapi juga bahwa Dia menanggung sakit penyakit kita dalam dirinya. Sakit penyakit kita dalam Kristus Tuhan. Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tapi banyak orang hari-hari ini memakai ayat ini bahwa sakit penyakit yang dimaksud terutama adalah sakit penyakit tentang tubuh jasmania. Sehingga orang sakit harus pergi melakukan perjamuan kudus, sehingga dengan demikian dia berharap dia sembuh. Saudaraku, bukan itu maksudnya. Penyakit kita yang ditanggungnya itu berarti bahwa hutang dosa kita, penyakit-penyakit rohani kita diampuni oleh Dia, disembuhkan oleh Dia. Bukan sekedar penyakit jasmani kita. Dokter bisa melakukan hal itu. Para tabib bisa melakukan hal itu. Bahkan para dukun pun bisa melakukan hal itu. Kristus menanggung sakit penyakit yang lebih daripada itu, yaitu penyakit rohani kita. Dia menyembuhkan penyakit rohani yang lebih parah dari penyakit jasmani.
Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kali perjamuan kudus saya melihat banyak gereja penuh, dengan berharap bahwa dia akan disembuhkan, dengan berharap dia akan dipulihkan ekonominya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan itu maksud perjamuan kudus. Sebenarnya di Alkitab kita disebut ordinary atau ordinansi. Sebenarnya perintah, di mana Tuhan memerintahkan, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Sesederhana bagaimana orang makan dan minum. Makan dan minum tentang perjamuan. Bagi orang Yahudi, makan roti dan minum anggur adalah kebiasaan sehari-hari. Tuhan tidak menyuruh untuk mengingat Tuhan dibuat patung, dibuat menara, dibuat monumen. Tidak, karena monumen, gunung, batu, ataupun bentukan manusia lainnya, itu semua bisa hancur. Tidak bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi ketika diperintahkan dengan bentuk makan dan minum, maka semua orang akan mengingat Kristus ketika dia makan, ketika dia minum. Mengingat pengorbanannya, mengingat tubuhnya yang tercabik-cabik. Itulah tujuannya, bukan supaya engkau disembuhkan. Bukan supaya engkau kaya raya. Bukan supaya rumahmu laku dijual. Tapi supaya engkau ingat Yesus telah mati bagimu. Supaya engkau ingat bahwa Yesus telah berkorban bagimu. Bahwa darahnya telah tercurah bagimu. Bahwa tubuhnya tercabik-cabik bagimu. Dan dengan demikian engkau harus hidup mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Itu adalah korban yang sempurna. Itu adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dan itu sudah selesai. Tidak perlu ditambah dan dikurang lagi. Itu sudah genap. Jangan ditambah dan jangan dikurang lagi. Banyak gereja sekarang mengajarkan supaya selamat harus melakukan A, B, C, dan D. Tapi Kristus hanya mengajarkan percayalah kepadaku. Anda lalu percaya siapa? Para pendeta yang mengajarkan yang berbeda dengan ajaran Kristus? Apakah Anda percaya kepada Kristus sendiri? Sudah selesai. Ini juga berarti bahwa Allah telah menyelesaikan di dalam Kristus, mematahkan kuasa hukum Taurat. Taurat membuat kita untuk kita tunduk dan takut, membawa kita kepada penghukuman. Tapi anugerah Allah di dalam Kristus Tuhan telah menyelesaikan kutuk hukum Taurat itu. Galatia 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yesus telah mati bagimu. Yesus telah menyelesaikan segalanya bagimu. Pengorbanan yang sempurna demi penebusanmu. Dia adalah korban yang sempurna menggantikan engkau di kayu salib. Dia mati bagimu. Saudara-saudara, di Kapel Sistine Roma ada banyak pahatan yang disebut karya maestro luar biasa, Michelangelo. Salah satunya adalah pahatan Pieta, yang para tokoh seniman besar dunia mengatakan adalah karya yang sangat luar biasa hebatnya. Dan para komentator berkata, inilah karya yang sangat sempurna, karya yang sangat hebat. Lalu bagaimana kira-kira jika ada seorang yang datang amatiran, orang yang bahkan tidak tahu cara memegang pahat dan palu, dan berkata, saya ingin menyempurnakan pahatan ini. Saya ingin memperindah, membuat sentuhan sedikit pada pahatan ini. Apa yang akan terjadi? Saya percaya pahatan itu akan rusak luar biasa. Mengapa? Karena sesuatu yang sangat luar biasa indahnya, yang sudah sangat sempurna, lalu dirusak oleh orang yang tidak tahu. Dirusak oleh orang yang tidak berkompeten. Dirusak oleh orang yang tidak mampu melakukan tugas itu. Dan pada akhirnya pahatan yang sangat luar biasa itu pun akan rusak, fatal dan luar biasa. Saudaraku, Kristus telah mengerjakan karya penebusan, penyelamatan di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah sempurna.
Dia berkata sudah komplit. Dikatakan sudah genap. Berarti genap apa yang dinubuatkan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Sudah lengkap semuanya. Tidak perlu lagi ditambah dan dikurang. Keselamatanmu adalah percaya kepada Kristus. Karena pengorbanannya. Tidak perlu ditambah dan dikurang daripada ajaran itu. Itu sudah lengkap. Jangan engkau merusak. Jangan engkau mengacaukan apa yang telah dibuat bagus dan bahkan indah oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, renungkanlah. Sungguh Kristus telah rela mati menebus dosa kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa yang maha baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang begitu ringkas untuk kami boleh memahaminya. Untuk boleh kami melakukannya, kami butuh Roh-Mu yang kudus, ya Allah kami. Sungguh kami tidak sempurna, tapi Engkaulah kesempurnaan itu. Kami sangat bersyukur bahwa karya-Mu adalah sangat sempurna demi penebusan kami. Ajari kami untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Ajari kami untuk hidup untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh gereja Tuhan yang masih berjuang dengan COVID-19. Berkati para pemimpin gereja, berkati umat Tuhan. Berkati gereja di mana hamba-Mu melayani Tuhan, gereja GKPI, bahkan semua anggota jemaat. Semua para pendeta. Mulai dari tingkat sinodal ibu ketua, bahkan hamba dan juga rekan-rekan yang lain. Berkati juga ya Allah kami gereja-gereja Tuhan yang lain di muka bumi ini. Biarlah kami semua boleh melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan dengan begitu benar dan konsisten, ya Allah kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami, biarlah Tuhan tolong. Biarlah masalah COVID-19 ini boleh terselesaikan karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Allah kami, buat para tim medis, mampukan mereka untuk boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini dirawat karena COVID-19, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa ya Allah kami, biarlah semua anak-anak Tuhan, keluarga kami masing-masing, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Baik keluarga besar hamba-Mu sendiri, keluarga besar Opu Sumanggar di seluruh dunia, keluarga besar dari istri hamba, keluarga besar dari semua jemaat, keluarga besar dari semua anak-anak Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami semua. Kami berdoa, nyatakanlah berkat dan pertolongan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.